Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita puji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kita salat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, keluarga kita di rumah, wabil khusus sahibul bait di rumah ini adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terusnya mari kita perbanyak sholawat dan salam. Tadi sudah disampaikan bahwasanya tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 bulan Zulhijjah. Ada yang bilang 20, ada yang 19. Kalau kemarin kita Ahad Idul Adha, maka hari ini 19. Maka oleh karena itu kita tutupilah kekurangan kita dalam hidup ini, tentunya dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terdapat dalam kitab Nashahilul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, ini adalah tokoh besar dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika beliau sedang berada di tengah-tengah keramaian kota Basra, Irak, adalah salah seorang menghampiri beliau lalu bertanya, "Wahai ya Aba Yusuf, ya Aba Ishaq." Jadi ulama-ulama terkenal tu, Bu, ada nama panggilan orang tu. Kalau Imam Ghazali, nama panggilannya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Jadi banyak juga ulama-ulama yang dari Irak. Jadi Irak ni sebetulnya, Bu, kota termasuk penyumbang ulama-ulama besar, yang terdapat juga perpustakaan nomor 1 di dunia. Perpustakaan Islam itu terdapat juga di Irak, Basra, Irak. Jadi ya Abul Ishaq, wahai ayahnya isi Ishaq. Mungkin Imam Hasan Al-Basri ini anaknya nama si Ishaq. Biasa itu Abu Bakar, macam apa namanya lagi, Ibnul Khattab, berarti anak si Khattab. Bukankah Allah dalam Al-Quran, ini doa ini sering kita dengar ini, saya lupa surahnya, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan kukabulkan. Pernah dengar ayat ini kan, Bu? Ud'uni astajib lakum. Ini termasuk dalil kita berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah, dengan catatan pula. Bukankah Allah mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum, kalau berdoa kamu kepada aku, kata Allah, pasti kukabulkan. Jadi inilah pertanyaan salah seorang tadi yang dijumpai oleh Imam Hasan Al-Basri ketika beliau berada di tengah-tengah keramaian kota Basra, Irak. Kenapa kami berdoa kepada Allah, doa kami tidak pernah didengar, permintaan kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas kata seorang tadi, apakah doa kami ni tak sampai? Ibaratnya paket yang tak habis atau jaringan lelet. Kemudian apakah Allah tak dengar? Tak mungkin. Lantas Imam Hasan Al-Basri pun tersenyum, Bu. Bukan marah, dia tersenyum. Ya ahlal Basra, ya itulah istilah Arab ni, Bu. Betul kok secara arti penduduk Basrah. Tapi kerana Imam Hasan Al-Basri ni tak kenal belum namanya, maka diambillah umumnya, ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah. Tak siapa lah namanya. Macam kita lah, tak kenal nanti awak sama orang. Jangan bilang, kita bilang tuan, sebetulnya ya ahlu Tanjung Balai sebetulnya. Cuma terlalu panjang. Tersenyum, hatimu mati katanya. Lama kamu berdoa di hadapan Allah, ya, maka ketika hatimu mati, doamu tidak nyambung ke arasnya Allah, tidak ada getaran.
Maka Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita renungkan ini. Jadi penduduk Basrah tadi lama dia berdoa, lama dia bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Dia pertanyakan kembali ayat dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, niscaya aku kabulkan. Tetapi pada kenyataannya doanya acuh tak acuh. Kemudian Allah masak bodoh dengan doanya. Maka beliau pun bertanya. Lantas dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, hatimu mati. Kenapa hatimu mati? Disebabkan hatimu mati, maka doamu sampai kapanpun tidak didengarkan, permohonanmu tidak diijabah dan dikabulkan, karena tidak ada getaran hati ini ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kata para ulama, ini adalah sebuah kemalangan terbesar. Sekarang kita berpikir, berprasangka kemalangan itu ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan pangkat, ketika kita kehilangan sanak keluarga, suami, istri, anak, jiran dan sebagainya. Tetapi yakinlah, kata Hasan al-Basri tadi, Imam, bahwasanya kemalangan terbesar itu adalah ketika Allah sudah acuh tak acuh sama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala masak bodoh dengan kita, Allah berpaling dari wajah kita. Maka inilah termasuk sebetulnya kemalangan yang paling besar. Jauh dari ketika kita merasa kemalangan itu, kita ukur, kita berpikir ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan jabatan, pangkat, kita kehilangan kendaraan, ketika suami kita dipanggil oleh Allah, ketika anak kita dipanggil oleh Allah, ketika cucu kita dipanggil oleh Allah. Maka ini adalah menjadi renungan kita bersama. Maka lantas Imam Hasan al-Basri berkata kembali, ya, maka ketika doa kita tidak didengar oleh Allah, permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sesuatu yang tidak nyambung. Maka inilah yang hendak diperbaiki. Maka begitu juga sebaliknya, ketika doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memandang kepada kita, berarti kita berada menjadi hamba yang terdekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat Imam Hasan al-Basri ini, Bu, ada 4. Ada juga mengatakan 10, ya. Kalau ada nanti ustaz mengatakan 10, ya mungkin ustaz itu menggali dari kitab lain. Kalau ada mengatakan 5, mungkin ustaz itu sesuai dengan rukun Islam. Jadi kalau ustaz mengapa 4, supaya cepat saja, ya. Dan ini pendapat Imam Hasan al-Basri. Termasuknya itu ada hadis mengatakan sab'atun yujillumullah yaumal dhilluh. Kata hadis 1, ada 7 golongan nanti yang mendapatkan naungan, Bu, di arasnya Allah. Pernah sampaikan kan? Dalam hadis yang lain ada pula 3 golongan. Nah, ini begitu juga pendapat Imam Idham bin Adam, ada 10 katanya sebab doa tidak dikabulkan, sebab hati yang mati. Kalau menurut Imam Hasan al-Basri ada 4. Dan menurut Kiai Haji dan Jad ada pula 5, kata beliau. Terserahlah itu. Yang penting bagi kita diamalkan. Di apa nama istilahnya? Sami'na wa ta'ana, sam'an wa ta'ana. Yang pertama, ya, ini adalah merupakan kemalangan yang terbesar, maka kita harus mewaspadai semua. Mana tahu di antara yang 4 nih, Bu, sudah memabah ini. Kita hari ini dikejutkan, ditakutkan dengan virus COVID-19. COVID-19. Tahun sudah 22. Berarti ada 4 tahun sudah berjalan COVID. 3 tahun. Hari ini balik kembali naik COVID. Gaduh gitu. Ya. Diwajibkan lagi kita vaksin booster, vaksin ketiga. Mulai 17 Juli. Ya, tetapi inilah sebetulnya virus yang paling bahaya. Apabila ada penyakit yang menyebabkan hati kita tadi menjadi hati yang mati, qalbun mayyit. Karena kata Imam Al-Ghazali, hati itu terbagi kepada 3 dan terdapat dalam Al-Quran. Sudah pasti adalah qalbun mayyit, hati yang mati, qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun salim. Inilah sering kita bacakan. Yauma la yanfa' malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Nanti datang kiamat, ya, kita datang dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Jadi, nah ibu-ibu yang rahmatullah, yang pertama menurut Imam Hasan Al-Basri, arabtumullah lam tu'addu haqqahu, kamu kenal Allah tetapi kamu tidak menunaikan hak-haknya. Kamu kenal Allah, Allah kenal. Siapa Allah? Allah yang menciptakan kita. Betul? Betul. Siapa Allah? Dalam ilmu tauhid, Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam dan seisinya, bahkan surga dan neraka. Siapa Allah yang mengatur segala sesuatunya di atas dunia ini? Lillahi ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan bumi milik Allah semata. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dalam Al-Quran, segala apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Bahkan diri kita ni pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang pantas disembah. Tetapi arabtumullah, kamu kenal Allah, lam tu'addu haqqahu, tapi haknya untuk disembah tidak kamu patuhi. Sebagai contoh saja, kewajiban untuk yang melaksanakan 5 fardu, solat sajalah. Kadang solat ini anda hati kita lah, sesuai dengan irama yang kita inginkan. Kadang dalam 1 minggu tu bukan main, kita tu kalau beribadah solat atau solat 5 waktu, tepat waktu. Dalam 1 minggu tu mau kang ke masjid, kamu solat saja bawaannya. Ya, mau kang menunggu waktu. Begitu masuk minggu selanjutnya berubah. Doh solat di akhir-akhir waktu. Ya, kadang solat itu keteteran. Ya, solat saja perkara solat. Kamu tahu Allah itu ada, tetapi kamu tidak melaksanakan hak-haknya untuk disembah. Padahal kita bersama. Penciptaan kita di atas dunia ini tak lain tak bukan adalah untuk menyembah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kita inilah, kecuali disebabkan penciptaan kita. Wajarlah, kata ulama, wajar kita ni beribadah kepada Allah. Wajar kita ni beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak hari ini kita kenal Allah. Allah siapa? Tuhan kita yang menciptakan kita, yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada kita nanti dari kiamat, dan pertanggungjawaban itu akan kita tanggungjawab. Tetapi haknya untuk kita sembah kita abaikan. Ya, makanya di dalam surah Al-Fatihah, Bu, ada ayat keberapa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tertibul kalimat, urutan kalimat, disembah dulu Allah baru mohon. Iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Kami sembah engkau ya Allah, barulah kita minta pertolongan. Tak pernah kita dongah iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta tolong dulu, berdoa dulu, kabulkan dulu permintaan kami, baru kami sembah kau ya Allah. Macam mana awak? Solat kau, kasihlah aku duit dulu baru aku solat. Kan? Macam cucu awak, kan bala nak kita cari. Kan? Ya. Tolonglah, belikan dulu nenek gula, kasihlah aku duit dulu, baru aku belikan. Tak balik ikut. Belikan dulu nenek, baru nenek kasih kau duit. Ini kan kita balikkan. Ya. Oh ya, solatlah aku ayah. Tolong aku mak, kalau mak bolehkan aku api bawa aku solat. Ini jangan kita macam anak-anak. Kalau anak-anak bisa lah. Ini tidak, banyak permintaan kita kepada Allah. Ya, pantang sikit tak gol proyek tu. Tak gol sikit apa yang kita inginkan. Udah. Mau kita kang lupa sama Allah. Mau kita kang menganggap diri kita ni, ya, bukan adalah hamba Allah di atas dunia ini. Padahal kita bersama tiap hari kita baca surah Fatihah ni 17 kali dalam sehari semalam kalau solat 5 waktu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Sombah dulu Allah. Beribadahnya kita dulu kepada Allah. Taati peraturannya, baru kita mohon pertolongan. Maka kenapa hati kita hati kita menjadi mati? Doa tidak pernah didengar. Ya, permohonan tidak pernah dikabulkan. Allah acuh tak acuh sama kita. Allah berpaling kepada kita. Dan ini adalah kemalangan yang terbesar. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita hanya butuh kepada Allah apabila kita perlu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh sajalah, kita pun kalau ondak dekat sama pejabat, ini Bu Kepling ini. Tahu awak protokoler, ondak jumpa presiden, menghadap dulu ke ajudan presiden. Saya pernah jadi mahasiswa di Medan, mau beraudiensi, tahu beraudiensi, berjumpa dengan gubernur yang dulu kecelakaan pesawat meninggal. Apa namanya? Rijal Nurdin ya, ada. Tengku Rijal Nurdin. Ya, dia Bu sewaktu mahasiswa, saya pernah atas nama mahasiswa UIN beraudiensi. Pakai protokoler, Bu. Seminggu lagi ondak berjumpa sama Tengku Rijal Nurdin, harus kirim surat atas nama BEM. Ditandatangani oleh ketua senat mahasiswa. Baru begitu surat ini masuk, diproses, dikasih balasan. Jumpa dengan gubernur jam sekian. Jam 9 mesti ada di tempat. Kalau tidak, tak dilayani. Kita ikuti. Kita kirim surat. Dijawab surat awak. Disuruh datang jam 9. Kita datang jam 7. Takut lain. Sampai begitu khawatirnya awak. Ya. Jangan sampai gubernur ni kecewa. Gubernur ni tak mau menerima awak. Kerana awak tak tepat waktu. Diikuti protokoler. Diikuti tata cara yang disiapkan oleh protokoler gubernur. Jumpa wali kota demikian juga, Pak Waris, PLT. Nak jumpa sama Pak Waris, tak bisa sembarangan. Harus pakai kirim dulu permohonan atas nama apa. Ikut protokol, pakai masker, cuci tangan, diperiksa nanti. Atau ada bawa bom. Hati-hati. Begitu juga kalau ingin dekat dengan Allah, ikut tata cara Allah. Kita ingin dekat dengan Allah tapi ikut tata cara kita. Ya, kita ni kang sembayang onda hati awak saja. Kapan bila mau, kapan perlu, kapan butuh. Dan anehnya kita ni menganggap diri kita ni Islam ketika berada di masjid. Kita ni menganggap diri kita ni hamba Allah ketika berada di musola, ketika berada di tempat zikir, ketika berada di pengajian. Dekatlah kita sama Allah. Ketika menengok kematian, pulang dari masjid, balik kita dengan watak asli kita. Pulang dari menengok meninggal, balik kita menjadi orang nang suka mengumbah cakap. Padahal kata Rasulullah, jadikan iktibar semua apa yang kita jalani. Nah, oleh kerana itu, mengapa hati kita menjadi mati? Doa tidak diijabah disebabkan kita kenal Allah, tetapi kita tidak menunaikan hak-haknya. Hak kita menyembah Allah, hak Allah untuk kita sembah. Tapi pada kenyataannya kita sering menduakan Allah. Pernah saya sampaikan kan, Bu? Kita mengaku beriman kepada Allah. Bahkan di awal solat itu sering kita sumpah palapakan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya nun harfu taukid. Kita belajar dulu. Sesungguhnya wahai Allah, inna salati salatku, wa nusuki ibadahku, termasuklah ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin. Tak lain tak bukan kepadamu wahai Allah, Tuhan semesta alam. Tapi pada praktiknya tak betul, nehi semelekete. Kita mengaku Allah itu adalah Tuhan kita, tapi masih maunya kita karang. Ya, apa nama istilahnya ni? Menganggap Allah tu jahat sama kita. Allah tu maunya kita berprasangka buruk sama Allah. Betul tidak? Ya. Yang begini kali nasibku ni ya Allah. Udah lama lah aku menabung ni. Mengapa bonaklah begini? Ada sajalah yang pengeluaran. Nah, taunya kita Allah itu adalah Tuhan yang esa. Tempat kita meminta, tempat kita mengadu. Maunya kang persoalan-persoalan sepele, ngadunya kemana?
Ngadunya ke mbah. Mengadunya ke mana? Mengadunya kepada orang-orang pintar. Tolong dulu mbah, anakku ni sudah 35 tahun umurnya, belum lagi dapat jodoh. Tolong mbah dukun. Ya, dia sombongnya. Anak jodoh anak ibu ni adanya bu, 3 lagi. Yang satu sudah mati, yang 2 hanyut, ya, yang ketiga jauh dia ni. Adanya kelonda ibu, akulah kata dukun. Selesai masalah. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, maka arabtumullah lan tuaddu haqqahu. Kadang kita mengenal Allah, tetapi hak-haknya untuk kita sembah, untuk kita ibadati, tidak kita laksanakan. Selanjutnya, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa lagi menyebabkan hati kita mati, kata Imam Hasan Al-Basri, disebabkan hati yang mati, doa dan permohonan kita tidak sampai menggetarkan arasnya Allah. Kenapa? Disebabkan tidak ada nyambung. Ibarat paket, ya, lelet dia jaringan, tak kuat jaringan, tak nyambung ke aras Allah. Aras tidak berguncang disebabkan doa kita, karena Allah sudah berpaling dari kita, dan ini adalah sebuah kemalangan terbesar. Qara'tumul Qur'an walam ya'malu bih. Kamu baca Quran, tetapi isi kandungannya tak kamu amalkan. Betul-betul. Al-Quran bu, hari ini kita perlombakan, kita baca. Apa kata Allah? Waratil Qur'ana tartila, wa idza quri'al Qur'ana fastamilu'ah la'allakum turhamun. Kemudian ada lagi ayat mengatakan, bacalah Quran dengan suaramu yang indah. Kita sembarakan, kita musyawarahkan. Dari tingkat apa? Tingkat sekarang di Tanjung Balai, dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota madya, tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Walaupun sekarang perlombaan itu penuh dengan politik. Kan? Kenapa? Juara-juara MTQ, itu saja. Dari dulu, tolok ni bung saja. Betul ni, aku begitu. Aku ceritakan apa adanya bu. Aku memang orang kasar. Karena aku makhluk kasar, bukan makhluk halus. Itu fakta yang terjadi. Karena saya pernah di dalam. Itu saja. Yakinlah ibu, takkan bergeser itu juara MTQ dari Teluk ni ibu. Itu saya pemenangnya. Tak apalah aku ceritakan kan, tak salah ya. Nah, kita baca Al-Quran, kita sembarakan lagi, kita musyawarahkan, dapat hadiah. Tetapi kita tidak mengamalkan kandungan. Hari ini bu, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Bahkan tahfiz Quran, hafiz Quran bu, berlampah. Apa buktinya Ustaz? Pergilah ibu berjalan, setiap sudut ada rumah tahfiz. Kalau dulu cuma ada TPA, tempat pengajar Al-Quran. Kalau TPI di Bagan, tempat pelelangan ikan. Ya? Banyak rumah-rumah tahfiz, bahkan di sini kita ni pun ada ni. Ya, dekat MPA. Banyak. Tapi hati-hati bu, ini bukanlah menjadi hal yang menggembirakan. 21 abad yang lalu Rasulullah pernah mengatakan, ketika ada seorang penghafal Al-Quran, dia membentak-bentak Nabi gara-gara Nabi tidak adil membagi harta rampasan perang. Ya Muhammad, i'dilu, berbuat adil kau wahai Muhammad, berbuat adil. Kutanya lebu, siapalah manusia yang paling adil di muka bumi? Tentunya Nabi Muhammad. Ya. Siapa yang bercakap ni bu? Bukan orang sembarangan. Bukan orang tak sekolahan. Melainkan seorang hafiz Quran yang membontak-bontak Nabi ni bu. Yang membunuh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Namanya Abdullah bin Muljam. Cantik namanya bu. Dialah yang memanah. Memanah Sayyidina Ali ketika mengimami solat subuh. Siapa Abdullah bin Muljam ni bu? Seorang hafiz Quran di zaman Khalifah Umar, disekolahkan ke Yaman. Tapi apa yang terjadi bu? Hafal Quran kok bunuh orang. Hafal Quran kok berani bentak-bentak Nabi. Jadi tak kebanggaan. Hari ini kalau hafal Quran, pandai baca Quran, tapi isi kandungan Al-Quran tak diamalkan,
Apalagi hari ini kita baca Al-Quran, bahkan isinya pun kita injak-injak. Contohnya apa, Ustaz? Tak apalah jauh-jauh. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kamu kepada Islam itu, kata Allah dalam Al-Quran, secara menyeluruh. Tak boleh kita berislam ni ndak hati awak. Yang saya bilang tadi lah. Ya, kita hanya beriman, kita hanya tahu Allah tu ada ketika kita berada di rumah Allah. Kita tahu Allah tu adalah ada berkuasa ketika kita berada di majlis-majlis zikir. Ketika kita nak sedang menengok meninggal melayat, takutlah kita kapan giliran. Tapi ketika kita berada di luar itu, mulailah Allah kita lupakan. Maka hari ini seorang yang solat dia di rumah, ketika berangkat dia ke pasar, dia seorang pedagang, dia pun tidak jujur dalam timbangannya. Karena iman itu ditinggalkannya di rumah. Seorang pejabat begitu juga, Bu. Dia solat ketika berangkat memasang dasi. Ketika dia masuk kantor, imannya pun ditinggalkannya di rumah. Maka banyak korupsi. Ibu pun itu juga. Ibu tinggalkan di rumah iman tidak? Begitu nampak duit limpul di jalan, ambil. Padahal dalam hukum 40 hari, 40 malam diumumkan di masjid. Kalau tak jumpa baru hak ibu. Itu pun boleh pilih, sedekahkan atau ambil. Ini tidak. Mak jarang jumpa ini katanya. Ya kan? Nah, ibu-ibu, hari ini apa yang terjadi? Bukankah hari ini, Bu, kita lihat tuntunan menjadi tontonan? Betul? Betul. Hari ini, Bu, tuntunan ulama-ulama itu, Bu, begitu awak tengok Kang di HP, dipinggirkan. Begitu nampak Kang TikTok, itulah yang awak tengok. Dicontoh pula lagi. Anak kita sekarang bangga dengan artis-artis luar negeri. BTS. Dicontoh pula itu. Mak, belikan aku baju BTS ya, Mak. Belikan aku baju si Korea sana. Bahkan masakan pun, Kang. Saya mau tanding balik, aku tengok masakan Korea. Iya, betul. Ya Allah ya Rabb. Sekarang tuntunan menjadi tontonan. Ya. Yang jujur dikhianati, yang pengkhianat dikasih amanah, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Inilah mengapa? Karena Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu untuk kita pedoman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan, petunjuk. Apalagi wailul likulli humazatil lumazah. Kita baca ini kan tiap hari kan. Hafal kita ini kan. Calakalah orang pengumpat pencela. Calaka, Bu. Dalam artian lain katanya neraka wail. Neraka wailnya ada spesialisasi untuk orang pengumpat. Ada namanya, Bu, spesialisasi neraka namanya sakor, orang-orang yang mengentengkan sembahyang solat. Ada lagi neraka sair. Ini spesialisasi ya bagi orang-orang yang tak ondak mendengar, yang tak ondak ikut pengajian. Nang ada kajian-kajian akbar di Tanjung Balai ni tak ondak dia datang. Tapi kalau datang artis ibu kota, sampai sungapnya pun malotus, rela dia. Malam tahun baru. Nanti kalau ibu-ibu ya, yang tak nak mendongah, ada pengajian tak nak dihadiri, masuk neraka syair. Spesialis nanti dimasukkan ke neraka syair. Yang mengentengkan solat itu tadilah. Mengentengkan solat, meninggalkan solat muta'ammidan dengan sengaja, itu nama nerakanya sakor. Dan tadi neraka wel, spesialis orang-orang yang suka mencaci, menggunjing dan sebagainya. Kita tahu diancam Allah dalam surah Al-Lumajah, calako, neraka wel, kokal bagi kamu yang suka mengumpat mencaci. Pernahkah kita evaluasi, kita koreksi diri kita ni, Bu? Sehari kita tak mencaci orang. Pernah? Wah, buatlah. Ada saja kang. Kang udah hello ibu tu. Ocik, tahu ocik sana tu tak pulang akhirnya. Dah. Dah aku cerita itu. Botol ini ocik. Jangan. Ini ocik serius ini. Apa tadi? Udah ngotan. Goyah. Inilah kang. Goyah balik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa sebab hati kita menjadi mati? Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu baca Quran, kita baca mushaf Al-Quran itu tiap
malam kita baca, kadang satu lembar, kadang setengah halaman, kadang satu juz, ya. Tetapi kita tahunya itu kadang, tetapi sering kita langgar, tidak kita amalkan, bahkan kita injak-injak adanya isi kandungan Al-Quran itu. Mengapa hati kamu tidak menjadi mati? Dan doamu pun tidak akan pernah didengarkan Allah sampai kapanpun, disebabkan Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu, tetapi sedikit pun kandungannya tidak pernah kamu amalkan. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh supaya mudah memahamkan kalian, ada seseorang yang kita kagumi, yang kita idolakan, kan? Apalah kira-kira umum lah itu kan, ya, dia menulis surat sama kita, taruh sajalah ustaz atau apalah, ya, dalam artian kita mengidolakan, artinya kita bertanya, dikirimnya lah, dikasihnya lah surat, dibuatnya lah semacam himbauan, dibuatnya semacam kata-kata nasihat. Begitu kita baca cuma tersenyum-senyum, apa yang dikasihnya saran sama kita tak kita amalkan. Yakin tidak ibu? Ustaz atau seseorang yang memberikan kita surat, memberikan kita mauizah, nasihat, kecewa tidak? Kecewa. Begitulah Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai pedoman. Di samping dia dibaca menjadi pahala, tapi jauh lebih penting kandungan Al-Quran itu diamalkan. Ya kan? Ini Al-Quran hanya sebatas hiasan. Ya, di atas lemari disusun. Tiap tahun beli Al-Quran. Pantang ada orang ustaz mengasuhkan Al-Quran, ambil. Ya kan? Ditahankan mengutang. Ya kan, golaknya kan ya gitu gini kan. Tapi tak dibaca. Ya kan? Sampai berhayap-hayap Al-Quran itu tak dibaca. Itu pakar membaca, belum pakar mengamalkan. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, mengapa hati kita tak menjadi mati? Sebab Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita, ya. Kita baca, tetapi kandungannya kita tidak amalkan, bahkan cenderung kandungannya kita injak-injak. Banyak lagi bu, kalau dicontohkan banyak. Ya kan, kita baca ayat-ayat pendek sajalah. Apa lagi kita baca? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan, celakalah orang yang pendusta. Oh, kok kita nan jagoan? Ya kan? Berapa kau boleh ini? Ya, 20.000 betul lah, tak bisa kurang, tak bisa. Ini kau boleh 20.000, kalau nak kau ambil tidak. Padahal dia boleh 10.000-nya. Sampai bersumpah-sumpah kah? Ya Allah ya Rabb. Kalau Nabi tak begitu mencontohkan berdagang. Nah, asal tak tiba dua lagi. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa faktor penyebab hati kita ini mati? Kata Imam Hasan Al-Basra, dan disebabkan hati yang mati, doa tidak nyambung ke arasnya Allah. Tidak ada